Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat belajarkah hari ini? Harus tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 4, dan pembelajaran 5. Di pembelajaran 4 dan 5 ini yang akan kita pelajari yaitu tentang kegiatan pramuka, yaitu Dasa Dharma Pramuka. Kemudian kita juga akan belajar tentang lambang dan semboyan negara Indonesia. Dan yang terakhir kita akan mengenal jenis-jenis sudut. Nah, seperti biasanya, sebelum belajar, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Oke, silakan berdoa di rumah masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, yang pertama kita akan mempelajari Dasa Dharma Pramuka. Nah, jadi di kegiatan pramuka itu ada yang namanya Dasa Dharma. Dasa artinya 10, sedangkan Dharma artinya janji. Nah, jadi nanti ketika kalian mengikuti kegiatan pramuka dan menjadi anggota pramuka, ada 10 janji yang harus kalian penuhi. Kita baca bersama-sama ya, silakan dibaca di rumah masing-masing. Dasa Dharma Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, jadi itulah isi dari Dasa Dharma Pramuka. Nanti di kegiatan pramuka, kalian akan diajarkan dan dibiasakan untuk mempunyai sikap-sikap yang sudah dicantumkan dalam Dasa Dharma Pramuka ini tadi. Nah, jadi itulah tentang Dasa Dharma ya. Kemudian yang selanjutnya, Lambang Negara Indonesia. Nah, lambang negara Indonesia anak-anak yaitu burung Garuda atau Garuda Pancasila. Di sana kalian perhatikan ada beberapa warna dan masing-masing warna itu memiliki arti sendiri. Nah, kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama yaitu warna putih. Pada latar belakang simbol pohon beringin dan juga padi dan kapas ya. Warna putih itu menandakan kesucian, kebenaran, dan kemurnian. Kemudian yang kedua yaitu pada latar belakang simbol bintang. Warna hitam menandakan keabadian. Dan yang ketiga warna merah. Pada latar belakang simbol rantai dan juga banteng. Warna merah itu menandakan keberanian. Maksudnya adalah keberanian Indonesia dalam membela kebenaran, dalam melawan para penjajah. Kemudian yang selanjutnya ada warna hijau yaitu pada pohon beringin dan juga kapas. Warna hijau ini menandakan kesuburan dan kemakmuran. Nah, jadi Indonesia ini kan mempunyai tanah yang subur dan juga rakyat yang makmur ya, anak-anak. Kemudian warna kuning itu menandakan kebesaran, kemegahan, dan keluhuran. Nah, jadi setiap warna itu mempunyai arti tersendiri pada lambang negara Indonesia. Oke, yang selanjutnya yaitu semboyan negara Indonesia. Semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Letaknya tertulis pada pita yang dicengkram oleh burung Garuda. Kalian perhatikan gambarnya. Di sana pitanya tertulis ya, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka artinya itu beraneka ragam atau berbeda-beda. Sedangkan tunggal artinya satu, kemudian ika artinya juga. Jadi Bhinneka Tunggal Ika dapat diartikan berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Di sini maksudnya anak-anak, Indonesia ini mempunyai banyak perbedaan atau keanekaragaman. Ada perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan etnis, ras, dan masih banyak lagi ya. Tetapi warga Indonesia harus tetap bersatu, harus saling menghargai, harus saling bertoleransi, harus saling tetap menghormati, sehingga tidak terjadi perpecahan dan pertengkaran.
Jadi seperti itulah maksud dari semboyan negara Indonesia yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sampai sini paham ya anak-anak? Selanjutnya kita akan belajar menghitung jumlah bulu pada burung Garuda Pancasila. Nah, di sana sudah terlihat jelas pada gambar. Jumlah bulu pada sayapnya ada 17. Kemudian jumlah bulu pada ekornya ada 8. Sedangkan pada pangkal ekornya ada 19. Dan jumlah bulu pada lehernya ada 45. Nah, untuk tugas kalian di rumah, kalian silakan mempelajari atau mencari tahu arti dari jumlah bulu pada burung Garuda. Nah, itu kalian cari tahu ya, kalian pelajari. Itu nanti akan Miss Karin sampaikan pada akhir pembelajaran tentang tugasnya. Kemudian, selanjutnya tentang tongkat pramuka. Anggota pramuka sering menggunakan tongkat dalam kegiatan. Tongkat dapat digunakan sebagai tempat memasang bendera regu, membuat tiang bendera, dan mendirikan tenda. Tongkat yang digunakan anggota pramuka terbuat dari kayu dengan ujung tumpul. Sedangkan zaman dahulu, para pahlawan menggunakan tongkat yang ujungnya lancip untuk senjata dalam peperangan. Nah, jika kalian perhatikan gambarnya, ada 2 tongkat. Tongkat yang pertama, tongkat berwarna merah putih. Itu adalah tongkat pramuka. Ujungnya tumpul ya. Sedangkan yang berwarna hijau, agak kecoklatan, itu adalah tongkat yang digunakan oleh para pahlawan pada zaman dahulu untuk perang. Itu digunakan sebagai senjatanya. Jadi ujungnya lancip atau runcing. Ujung tongkat ada yang tumpul dan ada yang lancip anak-anak. Begitu juga dengan jenis-jenis sudut. Ya, jadi jenis sudut yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama sudut tumpul, kedua sudut lancip, dan sudut siku-siku. Untuk mengenal jenis-jenis sudut, kita menggunakan cara yang pertama, siapkan kertas, kemudian melipat kertas menggunakan garis datar atau menurut garis datar. Nah, ini bisa kita ikuti dengan langkah-langkah pada gambar ya. Kemudian yang selanjutnya, melipat menurut garis tegak, sehingga terbentuk pola seperti itu pada gambar. Jadi didapat pojok siku-siku. Nah, untuk mengenal jenis-jenis sudut, kita menggunakan patokan pojok siku-siku yang berukuran 90 derajat. Nah, ini juga 90 derajat ya. Nah, untuk mengenalnya tentang jenis-jenis sudut, kalian perhatikan. Gambar sudut yang pertama, silakan dilihat ya anak-anak. Nah, kita cocokkan dengan kertas yang sudah kita lipat tadi, yaitu berbentuk siku-siku atau berukuran 90 derajat. Kemudian kita cocokkan, ternyata sudut yang pertama sudah cocok dengan lipatan kertas yang tadi kita buat. Berarti sudut itu disebut dengan sudut siku-siku. Kemudian sudut yang kedua sekarang, kita cocokkan lagi dengan kertas lipatan yang sudah kita buat, yaitu berukuran 90 derajat ya. Ternyata sudut yang kedua ini, kita lihat pada gambar, ternyata ukurannya kurang dari 90 derajat. Nah, pada gambar sudah jelas ya, itu berarti disebut dengan sudut lancip. Kemudian sudut yang ketiga, kita cocokkan lagi dengan kertas yang sudah kita lipat. Ternyata ukurannya lebih dari 90 derajat ya, anak-anak. Berarti ini disebut dengan sudut tumpul. Dan yang terakhir, kita perhatikan terbentuk sudut lurus karena ukurannya yaitu 180 derajat. Kalian perhatikan gambarnya, di sana ada 2 sudut siku-siku, yaitu jumlahnya 90 derajat ditambah 90 derajat, berarti 180 derajat dan terbentuk sudut lurus. Nah, jadi dapat disimpulkan di sini. Sudut siku-siku adalah sudut yang memiliki ukuran sudut yaitu 90 derajat. Nah, contohnya seperti ini bentuknya. Kemudian sudut lancip adalah sudut yang memiliki ukuran sudut kurang dari 90 derajat. Bentuk sudut lancip seperti ini. Kemudian
Sudut tumpul adalah sudut yang memiliki ukuran sudut lebih dari 90 derajat. Jadi kita sudah perhatikan dengan gambarnya ya. Nah, contohnya seperti ini sudut tumpul. Sedangkan sudut lurus adalah sudut yang memiliki ukuran sudut yaitu 180 derajat. Nah, bentuk sudutnya seperti ini. Nah, kira-kira sampai sini sudah paham anak-anak tentang jenis-jenis sudut? Ya, sudah paham ya? Jika sudah paham, sekarang ada tugas untuk kalian di rumah. Yang pertama, silakan dibuka pada buku tema 7 halaman 29. Di sana ada 3 pertanyaan. Kalian perhatikan ada 3 pertanyaan. Yang pertama, adakah yang tahu Hari Kemerdekaan Indonesia? Sebutkan. Kemudian pertanyaan yang kedua, adakah hubungan antara jumlah bulu pada burung Garuda dengan Hari Kemerdekaan Indonesia? Nah, itu kalian jawab. Kemudian yang ketiga, jelaskan arti banyak bulu yang ada pada burung Garuda. Kaitkan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian pada jawaban yang ketiga itu kalian jelaskan ya. Itu tugas yang pertama untuk pembelajaran 4. Kemudian untuk tugas pembelajaran 5, silakan dibuka pada buku tema 7 halaman 36. Nah, di sana perhatikan gambar sudut di bawah ini. Tentukan macam sudut pada gambar berikut. Nah, tadi kita sudah mempelajari ada sudut tumpul, siku-siku, dan lancip. Dan yang terakhir ada sudut lurus ya, anak-anak. Nah, itu kalian kerjakan, kalian isi pada tempat jawaban yang sudah tersedia ya. Nah, jadi itu untuk tugas pembelajaran 5. Jadi di sini tugasnya ada 2 ya, anak-anak. Silakan dikerjakan dengan baik. Kemudian di sini Miss Karin bisa akhiri ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian paham dengan apa yang Miss Karin jelaskan. Jika kurang paham bisa bertanya kepada Bapak Ibu Guru. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya ya. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar, semangat berpuasa bagi yang menjalankan, dan tetap menjadi anak yang patuh kepada kedua orang tua. Baik, Miss Karin akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.